teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah diberikan oleh guru pembimbing pendidikan agama Katolik. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Melni Nasri dari kelas 10K SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang peran Roh Kudus. Sebelum kita mengetahui peranan Roh Kudus, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang diwahyukan kepada orang Kristen. Konsep Tritunggal atau Trinitas sendiri menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang terdiri dari Allah Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sebagaimana tertuang dalam Alkitab, 1 Yohanes bab 5 ayat 7, Roh Kudus adalah satu dengan Bapa dan Putra. Ia disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai yang satu dalam kodrat yang sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus dikenal sebagai penghibur, penolong, atau pembela. Ketiga kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu parakletos yang bersumber dari kata parakletos atau nama lain dari Roh Kudus. Roh Kudus juga dikenal sebagai pemimpin. Dalam Yohanes bab 16 ayat 13 disebutkan bahwa Roh Kudus adalah pemimpin para penulis Alkitab untuk mencatat kebenaran dan memimpin orang-orang percaya untuk mengenal serta memahami kebenaran itu. Dalam ajaran Katolik, Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa hal, yakni pengurapan, air, api, awan dan terang, meterai, tangan, dan jari, serta merpati. Berikut makna dari masing-masing lambang tersebut. Yang pertama, air. Air melambangkan tindakan Roh Kudus dalam pembaptisan. Jika teman-teman bertanya, apa itu baptisan Roh Kudus? Jadi, baptisan Roh Kudus adalah seseorang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus sehingga ia berada dalam penguasaan Roh Kudus. Kutipan ini terdapat dalam Injil Markus bab 1 ayat 8. Kemudian ada pengurapan dengan minyak tanda sakramen penguatan. Dalam inisiasi Kristen, pengurapan adalah tanda sakramental dari sakramen penguatan atau yang disebut dengan Chrismation. Dalam Gereja Timur, Yesus diurapi Allah dengan cara yang unik, yaitu oleh Roh Kudus. Maka, Yesus menjadi Kristus oleh pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga ada api. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Ini terdapat dalam Injil Lukas bab 12 ayat 40 dan pada Pentakosta, Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Dan ini juga terdapat dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 3 sampai 4. Kemudian awan dan terang. Ini berkaitan satu sama lain dengan Roh Kudus yang menampakkan diri. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus turun atas Maria dan menaunginya, supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus. Kutipan ini terdapat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35. Pada hari kenaikan Yesus, awan mengambil Yesus dari hadapan murid-muridnya. Dan ini juga terdapat dalam kutipan Kisah Rasul bab 1 ayat 9. Kemudian ada meterai. Meterai merupakan lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 27 dan di dalam dia Bapa juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kemudian jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Ini terdapat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 20. Perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loh-loh batu dalam
Keluaran bab 31 ayat 18. Surat Kristus yang ditulis oleh para rasul ditulis dengan roh dari Allah yang hidup pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus bab 3 ayat 3. Kemudian ada merpati. Ketika Kristus keluar dari kolam baptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Ini terdapat dalam Injil Matius bab 3 ayat 16. Kemudian kita sudah mengetahui apa itu Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran utama dalam menyatukan seluruh umat beriman yang berhimpun mengambil bagian dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus juga berperan sebagai penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Selain itu, beberapa peran Roh Kudus lainnya dalam kehidupan umat Kristen yaitu: yang pertama, Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan yang baru. Termasuk dalam karyanya, memberi kehidupan yang baru adalah kelahiran baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendiami orang percaya, baptisan Roh Kudus, dan pemeteraian oleh Roh Kudus. Kemudian, Roh Kudus membawa orang percaya kepada pengalaman kekudusan. Dalam hal ini, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya. Roh Kudus memenuhkan orang percaya, dan Roh Kudus memimpin umat kepada seluruh kebenaran. Kemudian, Roh Kudus menguatkan orang percaya. Dia menjadi jaminan bagi orang percaya dan turut berdoa bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya. Dia memberikan karunia-karunia dan menjadikan percaya berbuah. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.